Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak hujan lagi di rumah emaknya. Mak, ini dari istri saya di daerah Sikorjo, deket gunung sih. Ke atas itu tuh ada siung, dua siung. Apa sih ada taring dua. Itu arah ke Taman Safari 2 Prigen. Ada tidak? Biasanya kalau kita mandinya di sebelah situ, ya Kak. Mandinya di sebelah bawah sana. Tapi karena tadi nggak tahu kok tiba-tiba agak kotor gitu tuh, akhirnya kita mandinya di sini. Ya kadang di atas, kadang di bawah. Kalau ini sempit, tapi ya lumayan sih dalamnya, lumayan lah. Kalau buat hujan cukup lah ya. Segini nih dalamnya tuh, nggak sampai selutut saya. Kalau yang di sana juga agak dalaman dikit. Oh ini udah cepeter, udah kedinginan. Jadi nggak pernah telat ini kayaknya hujan ini dari hari pertama. Kita mendaratnya itu hari Ahad malam Senin kemarin. Malam ke 20 Ramadan kalau nggak salah. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sekarang Kamis. Udah 4 hari di rumah emak. Tiap pagi aktivitas rutinannya ya di sini nih. Mandinya sehari 2 kali sih. Dingin banget. Kalau saya enggak mandi, kedinginan. Paling hanya BAB aja. Susah. Belum terbiasa saya. Darahnya darah panas kali ya. Serang panas, di Bangil tempat saya juga panas. Kalau di sini lereng gunung. Ya kita mandi. Enak. Ya, mandinya tetap menutup aurat lah ya. Biar nggak dosa nantinya. Dia ya meskipun masih kecil, membuka aurat ya nggak apa-apa, tapi kita ajari untuk taat syariat sejak dari awal gitu. Ini adem, dingin, sejuk, bening, bersih. Meskipun nanti di daerah belakang situ sudah mulai ada banyak sampah ya, karena manusia sendiri kan, habis makan, habis minum, habis apa itu ya, nyampu pakai sabun gitu tuh, akhirnya buang sembarangan ya. Itulah, padahal sayang loh, dingin di daerah saya nggak ada, di Serang juga nggak ada yang kayak begini nih, bersih banget ya. Pesan moralnya adalah jagalah alam kita semua, sehingga alam itu bisa memberikan yang terbaik darinya ya. Yang terbaik dari Gusti Allah itu akan bisa kita berikan, akan bisa diberikan kepada manusia. Ya kita iman sama Gusti Allah kan, apa? Tauhid itu, iman itu likos diri ayah, untuk meriayah, bermaksud untuk memakmurkan bumi, ya kan? Bermaksud untuk memakmurkan bumi. Kenapa? Karena ini ja'ilun fil ardi khalifah, kata Gusti Allah. Sesungguhnya aku itu menciptakan apa itu ya, hendak menciptakan gitulah ya, kepada para malaikat kan disampaikan, kata Gusti Allah itu, aku hendak menciptakan khalifah, pemakmur di muka bumi ini ya. Yang dimaksud ya min bani Adam, laisa min banul jan, tidak dari bani jin, tapi anak cucu keturunan Nabi Adam, yaitu dari bani manusia gitu. Jadi tidak benar iman kita kalau kita hanya sekedar amantu billah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi kemudian merusak tanaman, merusak lingkungan, suka buang sampah sembarangan. Nggak benar iman kita ya. Jadi itulah gitu, kita harus memakmurkan bumi dengan syariatnya Gusti Allah, agar buminya indah, tentram, asri, enak begitu. Ini ada satu rumah di sana. Awal kali saya di sini belum ada rumah, ini udah ada rumah. Ada kayak taman-taman gitu tuh, keren, subhanallah. Ini airnya sampai ke sana. Ini banyak tumbuhan-tumbuhan kayak hutan-hutan gitu tuh. Di bawahnya ada sawah. Nah itu rumput gajah, gelagah tak itu ya. Untuk ini, untuk sapi. Nah begitu. Kalau di sana ada banyak anak-anak mandi juga, ada banyak ibu-ibu yang nyuci baju, banyak aurat. Jadi nggak saya shoot. Kita di sini ini yang cukup tinggi, cukup dalam, cukup tinggi dan cukup bersih, nggak banyak sampah
dan nggak ada pengunjung lain di atas sana. Tadi sempat ada, kemarin udah pulang, sehingga kita ini yang tertinggi di sini. Dan insya Allah lebih steril dari kemaksiatan. Mungkin itu. Dan intinya yang mudik selamat mudik, yang nggak mudik bersabar menghadapi pemerintahan yang ya barangkali ini bisa dikatakan zalim ya. Diduga ini kezalimannya udah sangat parah ini. Orang dari asing boleh ke sini, pemerintah membuka penerbangan dari Jakarta ke Wuhan gitu tuh di sosmed yang saya deteksi tadi itu. Tapi rakyat benar-benar nggak boleh untuk mudik, sekedar untuk menyambung tali silaturahmi nggak boleh. Alhamdulillah kalau saya bisa mudik ini, karena berangkat tanggal 2 Mei begitu. Per hari ini tanggal 6 ini larangan mudik udah benar-benar diperketat, udah waduh mengerikan sekali. Alasannya ya karena nanti menimbulkan klaster baru, klaster lebaran atau apa gitu. Ya aneh banget. Padahal mal-mal buka, pariwisata buka, waduh ngeri lah sudah. Ya semoga rezim zalim segera berakhir, tumbang, terhina, dan semoga kita diberikan oleh Gusti Allah rezim yang atau pemerintah yang taat sama Allah, taat sama Rasulnya di bawah pemerintahan yang Islami tentunya ya, di bawah naungan Daulah Khilafah Rasyidah ala minhajin nubuwah. Karena kalau nggak Islam yang dipakai ini begini nih, zalim banget. Gimana nggak zalim coba ya? Bis-bis katanya sih dilarang beroperasi dari tanggal 6 sampai 17. Aduh, mengerikan. Ya Allah, ya Allah. Yang sekedar pingin mudik, dan yang untuk yang para sopir bus, kenek dan macam-macamnya kan pengen mengais rezeki, nggak boleh. Dulu katanya ini kan, katanya tidak lockdown atau tidak PSBB atau tidak ada pembatasan karena kita harus mementingkan ekonomi gitu katanya. Ketika awal-awal corona, sekarang yo ekonomi lumpuh, corona yo sih gak beres-beres, repot sekarang. Jadinya di lockdown nasional, ngeri kita itu. Dan semoga bapak-bapak pejabat, aparat, semuanya lah ya yang terlibat dalam kezaliman ini, semoga diberikan Allah hidayah, karena hidayah itu bukan dari manusia, kita hanya sekedar menunjukkan. Ntar ujung-ujungnya kalau misalkan salah omong, kita pinginnya berdakwah malah diciduk, repot nanti kena undang-undang ITE. Ya pokoknya kita berharap hidayah terbaik datang dari Allah. Semoga diberikan kepada bapak-bapak, aparat, pejabat, semuanya ya, yang terlibat dalam hal penyekatan, terlibat dalam hal begini dalihnya agar coronanya segera berhenti, tapi tebang pilih gitu tuh, aduh mengerikan. Dan orang-orang yang berbuat zalim itu nanti di akhiratnya itu akan menderita, akan sengsara ya. Kezaliman itu menjadi zulmah, nanti menjadi peteng gelap, peteng dedet ya, menjadi kegelapan. Semoga kita diselamatkan oleh Gusti Allah dari rezim yang zalim, dari orang-orang yang zalim di dunia ini ya, agar kita nanti bisa bahagia di dunia, dan kita bisa memanen pahala atas kezaliman mereka kepada kita nanti di akhirat ya. Kita bersaksi, semuanya bersaksi bahwa ya banyak kezaliman di negeri ini, dan harus kita laporkan nanti kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ada kasus kriminalisasi dari dari Habibana Rizik Syihab, dari Bapak Munarman, dari para petinggi di Front Pembela Islam, dan yang lain-lain. Dari Hizbut Tahrir Indonesia juga dibubarkan. Kemudian aktivisnya ada yang ditangkap. Dari aktivis yang lain juga sama. Yang katanya ya pokoknya katanya pro demokrasi, ternyata malah tidak seperti ini ya. Gombal omong kosong, suara rakyat, suara Tuhan. Yang benar itu ya suara penguasa, suara pengusaha itu ya suara Tuhan gitu ya. Astagfirullahaladzim. Semoga dapat husnul khotimah, Lailatul Qadar. Semoga berlebaran membawa fitri, membawa sesuatu yang baru, membawa sesuatu yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat mandi yang belum mandi. Anak saya belum mandi nih, maka mandi. Udah wes ya. Ngomong ngalor ngidul, dari mandi, dari berwisata, mudik, pulang kampung, dari kezaliman rezim, dari apapun ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.